Baiklah adik-adik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas materi yang bertema berkarya dan berekspresi melalui puisi. Oke adik-adik, udah tahu belum nih apa itu berkarya dan berekspresi melalui puisi? Kalau adik-adik belum tahu, marilah kita lihat video berikut. Nah, kira-kira adik-adik udah pada tahu belum nih apa sih itu berkarya dan berekspresi melalui puisi? Nah, jadi berkarya dan berekspresi melalui puisi adalah suatu cara untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman melalui kata-kata yang indah dan bermakna. Nah, sekarang adik-adik bisa nih membuat perasaan, membuat kata-kata dibentuk menjadi puisi. Nah, sedangkan puisi adalah suatu bentuk sastra yang menggunakan bahasa yang kreatif dan imajinatif untuk mengungkapkan emosi, ide, dan pengalaman. Nah, jadi adik-adik bisa nih sekarang mengungkapkan emosi, ide, dan pengalaman menggunakan puisi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu lanjut ke karakteristik puisi. Nah, adik-adik tahu nggak nih karakteristik puisi itu ada apa aja, ada berapa? Nih, kita akan jelaskan. Yang pertama, ada menggunakan bahasa yang padat dan ekonomis. Yang kedua, menggunakan majas atau gaya bahasa. Yang ketiga, rima dan irama. Yang keempat, memiliki bait dan larik. Yang kelima, mengungkapkan perasaan penyair. Dan yang keenam, mengandung makna yang tersirat. Nah, kira-kira adik-adik udah pada paham belum nih dari yang 6 tadi? Kalau belum paham, kita akan jelaskan. Nah, untuk yang pertama itu kan menggunakan bahasa yang padat dan ekonomis. Jadi, menggunakan bahasa yang padat dan ekonomis itu si pembuat puisi itu harus memilih kata-kata yang singkat, padat, tetapi kata-kata tersebut itu memiliki makna yang luas dan mendalam. Nah, kalau adik-adik mau membuat puisi harus mempunyai kata-kata yang singkat, padat, tetapi maknanya mendalam gitu. Oke, lanjut nomor kedua yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Jadi yang dimaksud menggunakan majas atau gaya bahasa yaitu puisi harus banyak memakai metafora, personifikasi, simbol, hiperbola, dan lain-lain untuk menimbulkan keindahan dalam puisi tersebut. Oke, sebelum lanjut, kira-kira adik-adik ada yang tahu belum nih apa itu rima dan apa itu irama? Jadi yang dimaksud rima dan irama yaitu ada keteraturan bunyi di akhir baris atau selama kita membacakan puisi. Untuk apa sih? Supaya puisi tersebut terdengar merdu. Oke, yang keempat yaitu memiliki bait dan larik. Larik itu sama dengan baris dalam puisi, sedangkan bait itu sama dengan kumpulan dari larik. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu mengungkapkan perasaan penyair. Jadi puisi itu sebenarnya itu tuh ungkapan dari seorang penyair, baik ungkapannya cinta, persahabatan, alam, kehidupan, dan lain-lain. Oke, berikutnya yaitu mengandung makna yang tersirat. Oke, adik-adik udah tahu belum apa itu mengandung makna tersirat? Nah, jadi mengandung makna tersirat itu teks dalam puisi itu tidak bertele-tele seperti cerpen ataupun novel. Jadi teks dalam puisi itu singkat tapi tetap kaya makna, mempunyai makna yang dalam. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan. Terima kasih kepada anak-anak atau adik-adik yang telah memperhatikan dan mendengarkan materi
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.